Kembali ke Indonesia, jadi kuncinya ada di penguatan intelijen dan juga anggaran. Salah satunya anggaran. Oke. Ini kalau misalnya perlu diperkuat, ini seberapa kuat nantinya sehingga menurut Anda ini bisa sampai pada tahap cukup untuk mencegah tindak terorisme? Gini Mbak, kalau masalah tadi disinggung oleh Bapak penanya tadi ada masalah perut. Iya, masalah perut. Selama ini yang mereka sudah keluar dari penjara kan 423 dari 830 yang di penjara. Itu yang sudah keluar itu 423. Dari 423 yang tidak diketahui rimbanya artinya 30 akhirnya ketemu 7 dalam kondisi meninggal karena tembak-menembak dan bom lagi. Dan sekarang yang tidak diketahui rimbanya 23 termasuk Bahru Naim itu. Jadi sekitar 5% dari total yang dilakukan itu memang belum berhasil di deradikalisasi. Tapi 95% itu berhasil. Dari 5% ini dia terus beranak pinak, artinya terus melakukan rekrutmen. Nah ini yang selama ini menjadi masalah. Kemudian waktu saya ceramah di Lemhanas misalnya, saya sampaikan kepada kepala-kepala daerah untuk peduli memberikan bantuan-bantuan kepada warga teroris ataupun teroris yang sudah keluar. Tapi ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Ada yang peduli, ada yang tidak, kan begitu. Kalau bantuan yang sifatnya pelatihan, kemudian bantuan ekonomi sudah dilakukan oleh Badan Intelijen, oleh BNPT, kemudian oleh kepolisian. Saya memberikan bantuan. Misalnya mereka ingin kebab, itu kan bisnis kebab yang kecil-kecilan, itu dibantu. Ada juga ternak, ada juga yang cuek. Kita perlu merangkul kembali gitu mereka yang memang sudah ada masyarakat yang cuek, akhirnya orang itu merasa tersisih, tidak sudah mendapat pekerjaan, akhirnya kembali lagi ke kelompoknya. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak, dua pihak, tapi ini menjadi satu kebijakan kolektif termasuk kepedulian masyarakat. Seperti tetangga saya di Kudus, Urwah itu tetangga saya, Pak. Tapi dia tewas di Jebres bersama Nurdin Entop. Demikian juga saya nggak sebut yang masih hidup soalnya orangnya. Ini tetangga saya juga suka ya dialog dan sebagainya. Tapi saya sampaikan pada Mas, udahlah kita semua mengakhiri yang seperti itu. Kita coba bersatu dengan masyarakat. Justru kita sadarkan yang lain. Masyarakat yang ada di situ saya simpulkan jangan kucilkan dia, jangan kucilkan. Ini menjadikan kita tetap rangkul. Kalau nggak kita rangkul, akhirnya tetap balik lagi ke kelompoknya yang saya afiliasi. Deradikalisasi jadi pekerjaan rumah untuk kita semua begitu Pak Semua Wawan? tidak bisa sendiri. Karena yang namanya aparat keamanan tugasnya itu tidak hanya masalah teroris kan. Ipolsus Putankam. Oleh karenanya Pemda-Pemda tadi saya ajak karena apa? Di dinas-dinas itu ada dana-dana untuk masalah-masalah sosial. Dari situlah maka diharapkan bisa continue untuk diberikan satu entah pelatihan, entah itu bisnis kecil-kecilan, entah upaya-upaya untuk memberikan ya kail ya tidak ikan tapi kail, kemudian upaya pemberdayaan ekonomi lainnya ya. Kalau misalnya dia tidak berbakat itu ajak keluarganya. Kemudian juga upaya pendekatan secara komprehensif bersama dengan ormas, kemudian organisasi kepemudaan, lembaga itu semua. Kita sudah tersambung kembali dengan Pak Saud Usman nih. Pak Saud Usman, tadi kita sudah berbicara, ada masukan bahwa ada korelasi antara kualitas pengamanan dan juga anggaran ini Pak Saud Usman. Ada yang ingin Anda tambahkan dari dua hal ini? Ya memang jelas. Kalau kita ingin mendapatkan suatu pengamanan yang bagus, artinya semua pihak yang terkait dengan pengamanan ini bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta didukung oleh anggaran yang cukup, itu pasti akan mendapat situasi yang baik. Karena bagaimanapun, aparat lapangan itu butuh dukungan dana. Apakah dana untuk dukungan dana peralatan ataupun untuk kegiatan seperti misalnya di dalam dialog. Dialog ini kan kita akan mengundang orang. Kita akan dari berbagai daerah berarti perlu transportasi, akomodasi, konsumsi, dan juga khususnya kepada aparat-aparat di lapangan, misalnya yang bertugas penjagaan, pengawalan patroli. Kalau mereka tidak diberikan dana yang cukup, bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dengan benar? Misalnya tugas malam dia, kalau tugas malam dia tidak diberikan suatu apakah minuman, makanan yang cukup, bagaimana diharapkan dia bisa melaksanakan tugas dengan benar? Termasuk juga peralatan-peralatannya.
apakah masih update atau udah kadaluarsa, termasuk juga kendaraannya. Misalnya dia berangkat untuk patroli tidak punya kendaraan, bagaimana dia diharapkan optimal? Memang di sini diharapkan semua berperan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dengan benar dan tidak rutinitas. Seperti misalnya kita lihat di bandara-bandara kita ini, perlu X-ray, alat untuk pendeteksi yang artinya semua benda-benda apakah yang menyangkut eksplosif atau menyangkut senjata segala macam sudah terdeteksi dengan baik. Tapi sekarang ini kan masih ada di X-ray kita yang belum terpantau bila mana ada senjata yang dimasukkan, yang dilewatkan di situ. Itu berarti bahwa peran kita belum sempurna. Nah, di sini diperlukan memang harus ada kesesuaian antara peralatan yang digunakan, dukungan yang digunakan dengan tugas yang akan diamankan oleh mereka di lapangan. Kalau ini sudah terdukung dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Termasuk juga untuk kelompok yang potensial menjadi teroris ataupun keluarga mantan teroris maupun terus sendiri dalam penjara. Mereka ini kan tidak ada pekerjaan. Perlu diberikan lahan pekerjaan, perlu diberikan pelatihan, perlu diberikan peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan dia nantinya diserahkan balik ke masyarakat. Nah, sekarang ada nggak dukungan anggarannya? Itu masalahnya. Nah, kalau dukungan anggarannya belum tersedia, bagaimana kita bisa melaksanakan dialog dengan mereka? Bagaimana kita mencoba merubah mindset mereka? Kalau kehidupan dia sendiri belum tertanggulangi dengan baik, untuk kebutuhan mendasar dia juga belum terpenuhi. Nah, makanya masalah kesenjangan sosial, masalah kemiskinan, masalah ketidakadilan ini perlu dituntaskan. Jadi tidak hanya menangkap, tapi bagaimana kebutuhan basic mereka ini kita perlu pikirkan juga, sehingga nanti mereka mendapat suatu kehidupan yang layak sebagai seorang warga negara kita di negara NKRI kita yang kita cintai ini. Jadi ini pekerjaan rumah untuk pemerintah atau DPR untuk mendorong hal ini, Pak? Semuanya Mbak. Semuanya ini pekerjaan rumah kita semuanya. Karena penanggulangan radikalisme terorisme ini harus secara komprehensif ya. Komprehensif, baik kepada aparat di lapangan kita berikan kemampuan, peralatan yang cukup dan juga dukungan anggaran yang cukup. Demikian juga kepada masyarakat kita, baik masyarakat yang sekarang ini ada dalam penjara 204 orang di 47 lapas di 13 provinsi. Dan juga ada yang potensial menjadi teroris, seperti misalnya ada 584 orang mantan teroris sudah ada dalam masyarakat. Mereka ini butuh pekerjaan ini, termasuk juga keluarga dari 204 orang dalam penjara itu, ini butuh pekerjaan. Nah, ini harus kita selesaikan dengan baik, kita berikan pelatihan, kita berikan peralatan sesuai dengan kebutuhan apa yang berbutuhkan, apa yang mereka mungkin mampu bisa kerjakan. Demikian juga dengan dukungan anggarannya, dukungan kesehatannya, sehingga betul-betul nanti mereka bisa mendapat kehidupan yang layak sebagai seorang warga negara. Baik Pak Saud, catatan yang baik dan menarik sekali, namun saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali.